1913 Miladiah yang bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah dari pasangan Haji Muhammad Abdan dan Hajjah Halimatus Sa'diyah. Beliau masih terhitung keturunan ulama besar terkenal dari Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjiri atau yang kita kenal Datuk Kalampayang, di mana kakeknya yang keenam adalah putra daripada Sa'diyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjiri. Dikisahkan sejak kecil beliau mempunyai himmah, mempunyai kekuatan yang kuat untuk belajar ilmu agama. Awal pendidikan beliau jalani di Madrasah Darussalam Martapura yang kala itu diasuh oleh paman beliau sendiri, yaitu Al-Alim Al-Allama Syekh Haji Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Madrasah Darussalam adalah madrasah terbesar yang berada di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Sementara pamannya Syekh Kashful Anwar dikenal luas sebagai seorang alim al-allama, hingga Tuan Guru Zaini bin Haji Abdul Ghani Martapura pernah menyebutnya sebagai salah seorang mujaddid. Selain kepada pamannya, beliau juga belajar kepada beberapa ulama terkenal di kota Martapura pada saat itu, seperti Tuan Guru Ismail Ibrahim Khatib, Tuan Guru Muhammad Toha Desa Jalan Pagar, serta beberapa tuan guru lainnya. Pada usia yang masih sangat muda, beliau meninggalkan kampung halamannya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama Islam. Kala itu beliau belajar kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Jauh sebelum itu, orang tuanya sendiri memang sudah lama bermukim di kota Bangil untuk berniaga. Di antara guru-guru beliau selama berada di kota Bangil dan Pasuruan tersebut adalah yang pertama Kiai Haji Muhdor yang berada di Gondang Bangil, yang kedua Kiai Haji Bajuri yang berada di kota Bangil, yang ketiga Kiai Haji Abu Hasan yang berada di daerah Wetan Alun Bangil, yang keempat Kiai Haji Ahmad Jupri yang berada di kota Pasuruan serta beberapa ulama lainnya. Sewaktu Kiai Haji Muhammad Syaroni Adan Bangil berusia 16 tahun, pamannya Syekh Haji Muhammad Kashful Anwar membawanya pergi ke kota suci Makkah. Selain dirinya, ikut pula saudara sepupunya, yaitu Kiai Haji Anam Sya'rani Arif, yang kelak di kemudian hari ia juga dikenal sebagai seorang ulama besar di kota Martapura. Beliau dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agamanya di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari sang paman. Selama berada di kota suci itu, kedua pemuda ini dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu agama. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis-majelis para tokoh ulama yang menjadi rujukan umat di zamannya yang berada di kota suci Makkah saat itu. Di antaranya adalah As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, As-Syekh Umar Hamdan, As-Syekh Muhammad Al-Arabi, As-Syekh Hasan Al-Mashad, As-Syekh Abdullah Al-Bukhari, As-Syekh Saifullah Dagestani, As-Syekh Syafi'i, As-Syekh Sulaiman, As-Syekh Ahyad Al-Baghari, serta masih banyak lagi para tokoh ulama yang menjadi gurunya saat berada di kota suci Mekah. Rupanya ketekunan belajar dan dua keponakan Syekh Kashful Anwar ini diperhatikan oleh para guru-gurunya, dan para gurunya itu sangat menyayangi keduanya. Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol dibandingkan teman-temannya yang lain. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota suci Makkah, hingga keduanya dijuluki dua mutiara dari Banjar. Ini tak mengherankan karena keduanya di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Amin Qutbi
Bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram Makkah. Selain mempelajari ilmu-ilmu syariat, beliau juga mengambil baiat tarekat Naqsyabandiyah dari Asy-Syaikh Umar Hamdan dan tarekat As-Samaniyah dari Asy-Syaikh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Di usianya senjanya beliau, Kiai Haji Muhammad Syaroni Adan sering menderita sakit. Semasa hidupnya, beliau selalu melakukan berbagai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam hidupnya, beliau selalu memberikan manfaat kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan waktu, umur, serta membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya beliau. Bagi seorang makhluk, saat berpulang dari alam yang fana menuju alam keabadian yang telah menjadi ketetapannya, tatkala berpindah dari alam ini sudah digariskannya tanpa ada suatu apapun yang dapat merubah dan menunda. Itulah kebesaran dan kekuasaannya yang tetap dan tak akan pernah berubah. Setelah ajal kian dekat menghampirinya, disertai kerinduan berjumpa dengan penciptanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun rindu bertemu dengan beliau. Maka beliau pasrahkan ruhnya yang suci kepada Tuhannya dalam keadaan ridha dan diridhoi. Setelah menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah, berdakwah dan mengabdi kepada umat, pada hari Senin malam Selasa tanggal 12 bulan Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1989 Masehi sekitar pukul 20 WIB, beliau wafat dalam usia 76 tahun di kediaman beliau di Kauman, Bangil, Jawa Timur. Dalam sekejap, berita mengenai kewafatan beliau menyebar ke berbagai pelosok negeri. Umat seakan tak percaya akan berita yang mereka dengar. Masyarakat dan pencintanya berduyun-duyun datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh ulama yang menjadi panutan umat ini. Bacaan surah Yasin dan tahlil terus-menerus menggema di rumah duka, mulai dari beberapa saat selepas kewafatan beliau hingga keesokan harinya menjelang pemakaman beliau. Jalan di sekitar rumah duka dipenuhi para pentakziah, entah dari mana datangnya. Para pentakziah terus keberdatangan hingga tak terkunjung berhenti. Keesokan harinya, para pengantar jenazah mengiringi kepergian seorang yang selama ini menjadi sumber rujukan setiap keluh kesah. Seorang tokoh ulama yang menjadi pengayom umat. Derai keharuan sangat terasa pada hari itu. Jasadnya dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Haddad di dekat makam Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Haddad di Dawur, Bangil, sekitar 1 km dari kediaman beliau. Beliau meninggalkan 27 putra dan putri, dan berdasarkan wasiat tulisan beliau, putra tertuanya yang ia beri nama sama dengan nama gurunya, Kiai Haji Kashful Anwar, didaulat untuk meneruskan kiprahnya dalam mengasuh pondok pesantren Datuk Kalampaya dan melanjutkan semua kegiatan yang telah dirintis oleh Kiai Haji Syaroni Adan Bangil kala hidupnya. Sekarang ini para alumnus pondok pesantren Datuk Kalampayan hasil didikan Kiai Haji Muhammad Syaroni Adan Bangil banyak tersebar di berbagai daerah di pelosok negeri ini untuk berdakwah mengikuti jejak sang guru. Tidak hanya di Kalimantan, sebagian di antara mereka juga terdapat di Jawa dan Sumatera. Untuk menghidupkan ajarannya dan mengenang jasa-jasanya, maka pada setiap tahunnya diadakan haul Kiai Haji Muhammad Syaroni Adan di komplek pondok pesantren Datuk Kalampayan, Bangil, Jawa Timur, yang mana acara tersebut dihadiri ribuan kaum muslimin yang berdatangan dari berbagai daerah,
terutama dari Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan beliau di sisinya, dan semoga beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita semua dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.